Saifi, kembali lagi sama aku Listia, tentunya di Jalan Sore. Nah, hari ini aku mau ngunjungin salah satu dosen kita nih. Tentunya buat, apalagi kalau misalkan bukan buat masak-masak. Nah, sekarang aku udah di depan rumahnya Bu Bana nih. Kayaknya udah nungguin. Ayo kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, senang banget bisa ketemu Ibu. Iya, silahkan masuk. Langsung masuk aja. Iya, mangga masuk. Ya. Kemana nih Bu sekarang Kita langsung ke dapur ya, karena kan kita tahu udah mau masak-masak bareng-bareng. Wow, ini kayaknya menunya menu sehat ya Bu? Seperti itu, insya Allah lah ya, gitu. Ya buat takjil, tapi kekinian. Oh, takjil. Oh iya benar, sebentar lagi kita buka puasa. Jadi yang pertama itu harus, yang paling utama itu takjil ya Bu? Iya betul. Oke, silakan duduk. Oh, iya, terima kasih Iya. Bu. Ini ngomong-ngomong Ibu mau bikin apa nih? Kita kali ini akan membuat dates banoffee. Dates banoffee. Bahasa apa itu Bu? Jadi banoffee itu adalah makanan kerajaan Britania Raya sebetulnya ya, kerajaan Inggris. Dan lately belakangan ini mulai hype di Indonesia. Ya, bahan dasarnya itu adalah biasanya biskuit dan karamel. Tapi instead of using caramel, kita akan membuat banoffee dengan bahan yang biasanya ada pada bulan Ramadan, yaitu kurma gitu. Oh, jadi kurma itu pengganti karamelnya gitu ya Bu? Betul, biasanya kalau karamel itu kan menggunakan gula ya. Iya. Gula dan margarin atau mentega. Nah, kita akan menggunakan kurma gitu. Ini mau langsung bikin atau mau dikenalin dulu bahan-bahannya nih apa aja? Oke, baik. Nah, di sini kita sudah ada ya kurma sukari ya, beberapa biji. Kenapa dipilihnya kurma sukari? Karena kurma sukari ini adalah kurma sultan ya istilahnya ya, kurma yang rasanya paling manis. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan kurma yang lain, kurma ajwa atau kurma takjil dari masjid itu juga boleh. Yang penting kurma gitu ya sama. Iya. Cuma kalau misalnya kurma itu teksturnya agak keras, bisa sebentar dikukus saja ya. Dikukus sebentar saja karena takut kandungan vitaminnya kurang gitu kan. Harusnya kan memang kurma ini dimakan secara raw gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya kita ada biskuit. Di sini biskuit saya menggunakan biskuit Regal. Beberapa keping. Lalu di sini ada pisang karena namanya banoffee. Ini banoffee ini kan banana toffee. Ya, banana kita akan menggunakan pisang. Lalu di sini ada air dingin ya. Harus air dingin. Harus air dingin untuk membuat whipped cream. Nah, di sini juga ada whipped cream bubuk ya. Teman-teman kalau pengen cari whipped cream yang murah, bisa cari di toko plastik atau toko kue terdekat, atau bisa online, nggak sampai lebih dari 30.000. Ini saya aja dapat 150 gram ini dia 20 ribuan. Jadi apa namanya, nyaman buat kantong mahasiswa. Nah, lalu di sini kita ada Milo atau misalnya juga ada kopi yang sudah berkreamer buat topping dikit lah. Gitu. Ini pakai Ibu pakai Good Day ya? Sponsor. Begitu. Ibu, BTW aku izin. Oke, mangga. Biar enak juga ngobrolnya gitu. Iya, sip. Oke. Ini gimana nih Bu, mau langsung buat atau gimana ini? Oke, boleh kita mau langsung buat ya. Pertama kita sediakan dulu. Oh ya nih, FYI for your information, resep banoffee ini sangat ramah buat teman-teman yang baru pertama kali masak ya. Jadi kita tidak akan menggunakan perangkat-perangkat seperti kompor atau blender atau mixer atau oven. Dan ini pure kita nggak pakai perangkat apa-apa, hanya kulkas. Jadi semuanya bisa masak ini. Berarti cocok banget buat anak-anak kosan ya Bu? Betul. Yang penting kosannya ada kulkasnya, ada freezernya. Ganti pakai bak mandi. Gitu ya. Oke. Nah sekarang tahapan pertama kita sediakan dulu mangkok ya, lalu kita hancurkan biskuit di sini ya. Hancurkan biskuit di sini. Pakai ini ya Bu ya? Iya. Terus belum. Ditaruh gini dulu karena kenapa harus dialasin plastik dulu? Walaupun ini bersih sekali tapi dia terbiasa dengan cabai.
Kan kita Oh, nggak iya, inget, iya, nggak ingin ya after taste-nya Mbak Novi ini kok rasanya kayak pedes gitu. Nah, jadi gini ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa kita pakai sarung tangan dulu dong, gitu biar hygiene gitu ya, higienis. Wow. Silahkan. Harus Iya. mematuhi protokol kesehatan ya. Iya. Jadi biar hygiene. Jadi kita bersih. Gitu. Sip. Nah, ini tangan kita udah pakai sarung tangan ya, gloves untuk khusus untuk masak. Lalu setelah itu kita hancurkan biskuitnya menggunakan, bisa pakai apa aja ya, bisa diremak-remak, bisa, kalau saya biar cepat pakai ulekan, tapi jangan kenceng-kenceng, ntar mangkoknya patah gitu. Kalau misalnya mau biar cepat, kita hancurin dulu ya teman-teman. Oh, nanti dibubukinnya pakai Iya, itu ya? betul gitu. Nah, ini silakan coba, bisa. Oh gitu. Ini terlalu keras gak sih, Bu? Enggak, sudah cukup kok. Iya, begitu. Biasa golok ya. Serasa ngulek sambal ya. Iya, Soalnya kalau gitu-gitu iya, lama juga sih. iya betul. Nah, kita siapin cup ya, karena kita buat takjil, jadi ukurannya kecil aja biar nggak terlalu kenyang nanti kalau buat buka puasa. Nah, teman-teman, pada menu kita kali ini vitamin atau komposisinya adalah vitamin ya, kalium, lemak. Jadi teman-teman nanti ketika makan berat setelah buka puasa, setelah sholat ya, sholat maghrib, tinggal menambahkan protein dan sayur gitu. Di sini sudah ada karbohidratnya juga kan, Iya. gitu. Jadi ini tuh dimakannya sebelum makan berat ya, Bu ya? Betul. Nah, kita juga setelah makan ini nanti juga pilih-pilih makanannya seperti apa. Kan kalau dulu kan waktu kita kecil kita sering dengar jargon 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Kalau sekarang tuh bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku. Oh, apa itu artinya, Bu? Isi piringku itu 40% karbohidrat, 40% sayur, ya, terus 15% itu buah dan 15% protein. Jadi kalau misalnya di sini kita misalnya sudah makan karbohidrat yang banyak, nanti kalau buat makan beratnya tinggal dikurangin tuh karbohidratnya mencapai 40% seperti itu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Berarti harus emang sama-sama seimbang, cuma mungkin beda kata-katanya ya, Bu ya? Memang kontennya juga beda. Kalau dulu kan kita diwajibkan susu, Iya. kalau sekarang enggak gitu. Bisa diganti gitu. Bisa diganti ya, kalsium, karena kalsium tuh tidak hanya dari susu saja ya, dari protein dan sebagainya macam itu bisa. Nah, ini sebetulnya udah mulai oke ya. Mau kita bisa milih ya, mau yang halus banget atau yang masih crunchy seperti ini bisa. Nah, udah aja, Neng. Udah. Nah, kita sisihkan dulu ya. Kita sisahkan dulu. Nah, sekarang karena kita ada pada step yang lumayan makan tenaga dikit-dikit, Oh, iya. tapi nggak terlalu susah kok. Nah, yaitu kita akan membuat whipped cream-nya. Ini. Ha-ha. Ini buka ya, Bu ya? Iya, silahkan buka. Jatuh. Ini. Whipped cream. Tidak di sponsor. Ha-ha. Nah, kalau saya ini biasanya menggunakan kurma sukari yang mereknya Emir, jadi enak banget gitu, rasanya kayak karamel. Gitu. Bedanya apa sama kurma biasa? Kalau kurma biasa itu yang non sukari ya, Iya. cenderung lebih keras, Oh. terus tidak semanis ini gitu. Kalau ini berarti lembut gitu ya? Nah, teman-teman bisa nyari juga sendiri di e-commerce ya, atau toko online shop lah yang mereknya ini ya, dan jenis kurmanya kurma sukari gitu. Iya, dibuka. Nah, ini ada gunting, Ada gunting. ada gunting. Nah, kita akan masukkan setengahnya saja, yaitu sekitar 75, Masukin ke sini ya, Bu? ya 75 gram.
Kalau dia takarannya 75 gram, maka airnya nanti ini sekitar 150 mili. Itu berapa mili Bu kalau satu? Kalau ini 200 mili, jadi kita 3/4-nya saja. 3/4. Nah, Jadi 3/4 aqua gelas berarti ya? Enggak aqua. ya, aqua gelas betul. Betul, aqua gelas. Diingat dulu bentar. Gimana? Oke, nah selanjutnya kita akan memasukkan air dingin ya. Air es ya. Air es harus dingin ya, karena nanti kalau nggak dingin whipped creamnya nggak mau ngembang, ya nggak mau halus gitu. Whipped cream ini kan sebagai kayak bahan di atasnya cake tuh biasanya. Oh iya, yang putih-putih itu. ya. Oh, iya. Nah, takarannya tadi sebagaimana kita bilang, kalau 75 gram berarti airnya 150 mili. 3/4-nya Aqua, atau air minuman mineral gelas. Nah, gini ya, 3/4 saja. Sorry. Tuh. Nah, kayaknya cukup ya. Kayaknya sudah cukup. Ada apa lagi? Lalu pakai whisk. Ya, atau teman-teman kalau misalnya di kosannya nggak ada whisk, pakai saringan kecil. Ini ampuh banget nih untuk ngaduk gitu ya. Ini aduknya pertama pelan-pelan dulu. Sampai Halus, gitu ya, Bu? sampai tekstur yang diinginkan. Boleh dibantu Bu? Nggak mau? Iya. Tapi agak kenceng ya? Iya. Ya, silahkan. Ya, terus. Kelihatan ini. Tuh, kan udah mulai kelihatan kan? Cepet kan? Sampai kental gitu ya Bu? Ya? Iya, sampai kental banget. Ayo lagi, semangat. Ini apa sih, sambil ngabuburit olahraga juga ya kalau bikin ini. Iya. Oh iya, cepet ya ininya. Tuh kan? Nah, Berarti kalau misalkan nggak pakai air es tuh nggak bakal kayak gini ya? iya nggak bakal kayak gini. Ini yang membuat dia kental gini, air es. Lagi. Wah, semakin sini semakin Berat ya? Iya. Sebentar aja. Kan karena kalau puasa sore-sore masih lemes ya. Apalagi kalau misalkan mau kebuka tuh suka laparnya itu loh. Oh iya. Oke, coba kita lihat ya teksturnya udah oke belum? Nah, ini udah oke ya. Udah bisa Sampai dibuat ya, karena udah kaku. Kita masukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Kalau nggak punya di rumah pakai plastik kiloan aja biasa gitu. Nah, ini dibuka dulu. Kayak gini kan. Ya, gini Neng. Nah, biar bisa buat ngikat nanti. Nah, ini kita bersihkan dulu ya, biar nggak mubazir, tidak tabzir. Kalau ininya diganti sama yang disemprot gitu bisa? Bisa, ada juga whipped cream yang semprot. Ya, segitu aja. Gini? Ya. Nah, ada. Bisa yang semprot, cuma yang semprot itu lebih mahal. Harganya 100 ribuan. Kalau buat mahasiswa ini lebih hemat. ramah kantong. lebih hemat. Nah, ya, betul sekali gitu caranya. Ditali. Wow. Ini tuh kayak itu bukan sih, Bu, kayak apa sih yang ini tuh kayak apa sih? Kalau kue tuh yang lembut-lembut itu mungkin ya. Iya, yang atasnya kue. Apa sih namanya? Kalian tahu? Dessert. Yang box itu yang Dessert box. Nah, itu dessert box. Nah, Banoffee ini adalah salah satu jenis dessert box. Oh, aku baru Nah, ujungnya nanti kita gunting kecil aja. Ya, gunting kecil. Ini. Nah, silahkan gunting kecil. segini, Bu. Ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita sisihkan dulu. Kita mau potong-potong pisang. Wow. Ya,
Kita bisa pakai pisang apa aja ya teman-teman yang ada di tukang buah, yang penting manis. Kalau di sini saya kebetulan punyanya Cavendish, saya pakai yang tipe Cavendish gitu. 2 coba ya. 2 Bu. Iya 2. Nah, sampahnya bisa di sini, Neng. Dipotong gimana ya nih Bu? Nah. Tipis-tipis kah? Nanti potongnya seperti ini, bulat-bulat biasa aja, tapi jangan menyerong ya, Oh, bulat-bulat. wangi banget guys. Karena dia pakainya Cavendish memang pisangnya oke gitu lah ya, gitu. Nggak terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Tapi kalau misalnya mau hemat kantong boleh yang tipis. Cuma kan kita nanti tidak akan dapat vitamin yang banyak ya, karena pisang ini vitaminnya dia B6 dan mengandung kalium. Terlalu tebal nggak sih? Udah oke, udah oke. Ini biasanya bisa memakan waktu berapa menit Bu? 30 menit aja sudah cukup. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya kita sambil ngabuburit, kita bikinnya jam 4 sore lah. Iya, karena kan ada proses nanti masukin freezer juga, barang sejam gitu bisa. Nah, setelah itu kita akan mulai plating. Oh, Nah, di sini cepet juga kan? berarti ya? Nah, silahkan Neng dan saya juga. Nah, kita plating, paling bawah kita akan taruh biskuit. Bentar, ada juga satu lagi. Neng, silahkan. Paling bawah kita akan taruh biskuitnya. Biskuit lah. Cuma kan karena ini makanan Inggris jadi ngomongnya biscuit. Kalau biskuitnya ini bisa diganti pakai apa aja Bu? Iya, yang penting biskuit. Pakai Oreo kayak gitu ya Bu? Boleh banget. Karena memang Banoffee ini bahan utamanya biskuit dan pisang dan karamel. Ini juga kayaknya cocok buat menu diet ya Bu ya? Bisa juga, cuma kalori dari kurmanya lumayan tinggi. Oh, berapa kalori kurma Bu? Kalau saya belum bisa hitung ya kalau Iya. sukari. Cuma kalau buat diet, Banoffee kan tofinya itu karamel. Karamel itu kan mesti mengandung kalori yang tinggi kan. Nah, daripada menggunakan karamel makanya kita menggunakan kurma gitu. Cuma kalau misalnya buat yang memang concern dia pengen diet, bisa dihilangkan ininya. Dihilangkan karamelnya. Kurmanya gitu ya Bu? Kurmanya atau yang manis-manisnya gitu. Cuma yang ini kan dia konten lemak ya, fat. Oh iya. Nah, ini juga bisa dikurangin sedikit, mungkin taruhnya sedikit aja gitu. Kalau kurmanya bisa diganti sama apa gitu Bu yang lebih rendah kalori? Kalau kurma, saya belum nemu makanan semanis ini buat buka puasa ya, untuk mengganti ke sifat karamel. Jadi daripada karamel saya menggunakan kurma aja gitu. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya nggak mau kalori terlalu tinggi, jangan pilih kurma yang sukari, tapi kurma ajwa misalnya. Oh, itu kalorinya lebih rendah berarti ya? Iya, karena tidak terlalu semanis sukari gitu. Cuma kurma ajwa itu sedikit lebih keras. Kalau sukari ini nanti dia sangat soft ya, lembut kalau dimakan. Nah, setelah kita pepat-pepat seperti ini biskuitnya ya. Nah, udah pepat-pepat, sudah oke. Lalu kita akan kupas. Buang biji kurma sukari. Coba kita lihat ya. Iya. Ini karena dia tipenya sukari, itu tinggal dibuka gini. Oh, lembut Oh sekali. iya betul. Tuh. Wow. Nih. Biasanya ada yang keras gitu. Itu biasanya kurma sodako yang kita dapat gratis dari masjid ya. Nah, gini. Nah, setelah itu kita sobek jadi 2, jadi 3, lalu kita letakkan di atas. Kayak gini Bu. Iya. Dibuka jadi 3. Disobek aja, Gini, sobek. Nah, jadi 3, lalu ditaruh di sini, di atas ini gitu. Jadi teman-teman kalau dapat kurma dari masjid terus kurang doyang, jangan dibuang, bisa dibuat Banoffee. Dikreasikan ya, Bu? Iya, kalau bosan kalau dimakan langsung gitu, bisa dikreasikan gitu.
Ini benar-benar lembut, aduh. Iya, Pengen lengket. cepet-cepet buka puasa. Heeh. Gitu. Kalau pisangnya itu bisa diganti nggak Bu sama yang lain? Karena dia namanya banoffee, banana. Iya. Jadi kalau kita mau ganti sama yang lain belum ada ide ya, ide lebih lanjut gitu. Karena nanti namanya berubah, bukan banoffee lagi. Kalau pakai apel jadi apple. Apple pie. Apple pie nama makanan baru. Itu pun apple pie kan apelnya harus dikaramelin dulu kan. Gini nggak Dihaluskan. cukup Bu? Tambahin lagi tengahnya itu biar nggak bolong. Nah, kalau udah penuh dengan kurma sukari, setelah ini kita akan plating pisangnya. Nah, udah cukup ya Bu kayak gini? Nah, lalu kita plating pisang di atasnya. Pisangnya ini bisa diganti sama apapun ya Bu ya? Pisang apapun gitu. Iya, yang penting manis, jangan yang sepat ya. Biasanya suka ada pisang yang ada bijinya itu Bu. Iya, kerasa bijinya ya. Iya. Pakai yang manis, yang pisang raja kecil-kecil, terus tapi dia manis, it's okay. Nah, sudah oke. Nah, seperti ini. Nah, gini Bu. Oke, nah selanjutnya kita akan kasih whipped cream di atas pisang. Kayaknya ini momen paling favorit nih. Iya, nah seperti ini ya. Ini lagi pisangnya deh. Tambah lagi pisang, Apa? pisangnya tambah lagi. Oh, tambahin lagi. Kurang. Nah ini nanti kalau sudah masuk freezer nih rasanya seperti es krim. Jadi whipped cream ini dia kandungannya creamer, kandungannya lemak. Jadi kalau misalnya mau makan besar setelah buka puasa, lemak atau fatnya tuh dikurangin ya, Karena ini juga, karena sudah ada di sini. kalau buat diet berarti jangan terlalu banyak makan ini ya Bu ya? Iya, sedikit saja dikurangi. Udah cukup ini Bu. Nah sudah cukup ya. Oke, setelah kita kasih whipped cream, sisihkan dulu. Kalau mau dipenuhin, it's okay. Mau dipenuhin, ditumpuk lagi biar penuh gitu. Nah, udah deh kayaknya. Nah udah. Nanti baru kita di atasnya kita kasih topping ya. Kalau saya sukanya Milo, Kalau aku suka ini deh. Good Day ya. Nah itu dia yang Caribbean nut. Ini tuh pengganti kakao itu minyak kakao. Oh iya, tapi kalau kakao itu terlalu pahit. Oh. Nah, kalau kakao terlalu pahit, jadi kita bisa ganti yang lain. Nah, misalnya kalau kopi juga bisa, cuma jangan pakai yang black coffee ya. Kalau kita buka puasa nanti sakit perut. Gitu ya. Ya. Ya, sini. Oke, nah, bentar ya, saya dulu ya. Nah, ini kita bisa plating biar cantik. Nah, Ini gitu. beda warnanya ya Bu sama ini. Iya, itu kayak abu-abu, ini Iya. coklat. Nih, cantik. Nah, udah gini aja udah oke. Sip. Ini bisa jadi ide jualan juga ya Bu ya? Betul. Dessert. Nah, ntar dulu dikurangin dulu itunya. Di sini masih banyak soalnya. Nah, silahkan. Nah, gitu deh, cantik. Oke.
Sip. It's okay, nggak apa-apa kan namanya latihan. Nah, sekarang kita plating dulu nih. Kita singkirin dulu ya, biar cantik. Wow, ini untuk penyuka kopi ini. Anak sore, anak senja, penyuka kopi. Nah, Anak senja ini anak-anak senja semua, Bu. oh gitu, anak senja ya. Namanya anak senja nih. Kameramen. Kameramen anak senja ya. Anak indigo, anak indigo. Nah, kita bisa plating di atasnya dengan pisang juga yang kecil aja. Ini satu, hati-hati nanti nempel di sini. Ya, pisang. Karena dia biar tahu kalau ini isinya pisang gitu. Nih, gini. Ada 2. Lalu kita punya di sini buat garnish ini adalah daun mint. Oh, dan Ya, yang rasanya mint yang rasanya seperti odol. Seperti pasta Pemanis gigi. juga ya, Bu, ini? Ini kita copotin dulu ya. Kebetulan saya nanam nih buat garnish biar cantik. Oh, Ibu nanam sendiri? Iya, nanam juga. Biar kalau makan tuh kalau cantik. Nah, silahkan diletakkan ya, gitu. Oke. Ini saya agak hati-hati, takut. Nah, ininya kita lepas aja. Aduh, berat gini dia. Nggak apa-apa, latihan. Nah, ini. Not bad lah, ini pertama kalinya, guys. Iya. Oke. Voila. Sudah jadi. That's Banoffee. Benofit. Ini yang ini rasa kopi, yang ini rasa Milo. Sebenarnya Milo juga, enggak deh. Itu coklat ya, Bu? Ya? Coklat ya, coklat. Yang ini coklat, yang ini kopi. Bisa diganti juga kalau kamu kameramen suka Matcha juga matcha, bisa. atau kayaknya ini, Bu, yang ini yang kameramen satu lagi dia sukanya itu pakai kapal api. Bisa juga. Enggak, maksudnya kopi hitam. Iya, nih silahkan. Kalau udah gini bisa langsung dimakan atau harus dimasukkan dulu ke kulkas gitu? Dimasukkan dulu ke freezer biar nikmat. Nah, kita udah. Berarti bikinnya itu jangan pas mau kebuka banget ya, Bu ya? Iya, jadi jam 4-an gitu. Jadi dia ada waktu sejam gitu di freezer. Nah, kita juga udah ada yang versi freeze ya. Sudah ada yang dingin. Udah ada Sudah di. Coba kita lihat dulu. Nah, ini yang sudah versi freeze ya, sudah dingin. Nah, ini yang sudah versi freeze, tapi ini belum dikasih topping atasnya. Jadi dikasih pisang gitu ya. Ya, kebukanya ini masih lama ya, jadi nggak bisa makan. Ya. Iya. Jadi Wow. minimal sejam lah dia di freezer. Oh, 1 jam di freezer. 1 jam di freezer dengan suhu yang maksimum. Oh, Maksimum. harus diituin banget ya, Bu? Digedein gitu. Ya gitu deh. Nah, ini dia kita udah beres bikin That's Banoffee ya, Bu ya. Betul. Harganya nggak mahal, tapi rasanya pasti mewah banget. Betul. 1, 2, 3. Mari kita coba. Nah, alhamdulillah guys, jalan-jalan sore kita udah beres dan hari ini kita membuat dessert ini. Nah, jangan lupa kalian yang nonton untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah. Dan jangan lupa juga setelah ini akan ada kajian di Lab Staypi Bandung Official. Saya Listia Yudharakia dan Banda Nailin Najihah. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Berlutut-lututku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil.
ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Berlutut-lututku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik dan jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Jika ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Berlutut-lututku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik dan jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik dan jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Jika ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ala dila nabi abada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ringan yang insya Allah saya akan sampaikan beberapa menit ke depan. Tetapi mohon izin pada semuanya bahwa dalam kajian hari ini saya akan mencoba mengambil tema sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang menakutkan atau terlalu ekstrim dibicarakan. Kenapa? Karena saya hari ini akan mencoba menelusuri siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita semua dan mungkin semua umat beragama, terutama umat Islam, sudah dapat informasi yang banyak tentang apa itu neraka. Neraka memang secara bahasa artinya an-nar, api, menyala, panas, yang konotasinya adalah membakar, menghancurkan, atau memusnahkan. Dalam pemahaman yang lain, bahwa neraka ini adalah sesuatu yang menyengsarakan, menyiksa, melahirkan kepedihan dan penderitaan yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata.
Untuk mengimani neraka, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kemudian neraka itu dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakarnya saja dari manusia dan batu. Nah, mengimani neraka dengan membaca ayat ini saja sudah lebih dari cukup, walaupun di dalam Al-Qur'an memang ada dilukiskan neraka itu di beberapa ayat. Tetapi saya ingin mencoba bahwa cukup bagi kita mengimani neraka yang amat panas dan menyiksa itu di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini. Kemudian saya mencoba mencari di ayat lain di dalam surat Al-Waqiah ayat 41 dan 44. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siksaan yang diterima oleh penduduk neraka. Nah, persoalannya siapa yang menjadi penduduk neraka ini? Pada ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ciri-ciri penduduk neraka. Ciri-ciri orang yang akan menjadi penghuni neraka. Supaya kita bisa mencoba menjauhi dan menghindarkan diri untuk tidak digolongkan kepada orang yang menjadi penduduk neraka. Di dalam Al-Waqiah ayat 41, washabus simal ma ashabus simal, kata Allah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan kiri ini saya persepsi atau saya tanggap dari pesan Allah ini adalah mereka ahli neraka atau yang tadi penduduk neraka. Fi sumumin wa hamim, mereka dalam siksaan dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Itu saya mencoba menguatkan pendapat pertama bahwa washabus simal ma ashabus simal, dari golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri, fi sumumi wa hamim, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Wadillim mayyahmum, dan naungan uap yang hitam. Naungan asap yang hitam. Kemudian wala baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelumnya mereka itu bermewah-mewahan. Quran surat Al-Waqiah ayat 45 ini, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perilaku penghuni neraka ini selama di dunia adalah mereka yang suka berpoya-poya. Inilah yang kemudian mutrofiin ini ditafsirkan atau diartikan dengan berpoya-poya. Innahum kanu qabla zalika mutrofiin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Di antara perilaku penghuni neraka sebelumnya di dunia adalah mereka yang hidup berpoya-poya. Mereka yang hidup mengutamakan kesenangan. Mereka yang hidup mengejar kesenangan sehingga ia lupa akan hari pengembalian atau kemana ia dikembalikan. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Al-Jalalain yang kita kenal sejak lama, ini kitab klasik, menjelaskan bahwa zalika menunjuk pada kehidupan di dunia. Jadi zalika di sini menunjukkan pemahamannya adalah kehidupan mereka sebelumnya di dunia ini, karena neraka ini kan terjadi setelah dunia, setelah kematian.
kehidupan di dunia itu mereka bersenang-senang, dan zalika dalam ayat ini adalah merujuk pada kehidupan sebelumnya, kehidupan di dunia menurut tafsir tafsir Jalalain. Sementara kata mutrofiin bermewah-mewahan, artinya maksudnya adalah hidup enak tetapi tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah dan tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Zalika menunjukkan pada kehidupan mereka di dunia sebelumnya. Mutrofiin adalah kemewahan. Mereka lupa dengan kemewahan itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengabaikan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa pada ayat ini Allah menyebut siksa yang diterima penghuni neraka sebagai akibat dari perbuatan buruk mereka di dunia? Nah, ini bukankah Allah itu maha penyayang? Bukankah Allah itu maha pengasih pada umatnya? Bukankah Allah tidak mau menghukum umatnya? Tetapi kenapa ayat ini menunjukkan bahwa mereka mendapat siksaan di neraka itu karena akibat perbuatan mereka di dunia? Sementara pada ayat sebelumnya Allah tidak menjelaskan perbuatan yang menyebabkan orang masuk surga. Di dalam ayat ini sebelumnya tidak disebut bahwa ada perbuatan mereka yang membuat mereka masuk surga. Imam As-Sawi dalam syarah tafsir Jalalain mengatakan alasannya adalah karena pahala diberikan berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti bagi Allah memberikan pahala hanya kepada hambanya yang melakukan kebaikan saja. Artinya sangat dimungkinkan atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang belum melakukan kebaikan. Kita banyak membaca atau mendengar pernah kisah-kisah yang seseorang yang penuh durhaka kepada Allah, tetapi di ujung hidupnya dia bertauhid kepada Allah padahal dia belum beribadah. Inilah yang kemudian sorga itu adalah keridhaan Allah dan neraka adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki masuk surga, tentu dia akan menjalani kehidupan yang baik di dunia, walaupun hanya terjadi di ujung hidupnya. Itu yang kemudian kita mintakan kepada Allah dan didoakan kepada orang lain, supaya kita hidup husnul khotimah, di ujung yang baik. Kenapa? Karena memang secara kodrati manusia ini mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawabun, bahwa sesungguhnya anak Adam itu adalah suka berbuat salah dan lupa. Wa khairul khotoina at-tawabun, dan orang yang paling baik yang berbuat kesalahan itu adalah mereka yang bertobat. Nah, saat Allah menerima tobat mereka, sekalipun panjang sejarah kehidupan mereka dihiasi dengan dosa-dosa, selama itu tidak melakukan dosa yang diponis oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak termasuk dosa yang tidak diampuni. Misalnya ada dosa yang tidak diampuni adalah dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat musyrik kepadanya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi pahala kepada orang yang belum melakukan kebaikan, berbeda dengan siksa yang didasari pada keadilan Tuhan. Kalau tidak dinyatakan alasan kenapa orang disiksa di neraka, Allah dianggap bertindak semena-mena. Ini pasti orang kenapa itu masuk neraka? Toh dia juga banyak berbuat kebaikan. Toh dia juga pernah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang ahli surga misalkan. Maka lafal mutrofiin dalam ayat 45 tadi sebetulnya berarti zatarofin, atau orang yang memperoleh kenikmatan. Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sering kali diberikan banyak kenikmatan, kenapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak atau aturan atau anjuran dari pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Jadi mutrofiin ayat 45 ini juga bermakna adalah zatarofin, orang yang memperoleh kenikmatan. Kenapa orang yang memperoleh kenikmatan disiksa? Tadi ulama memberikan jawaban berbeda-beda terkait masalah ini.
Kenapa orang yang mendapat kenikmatan di dunia kok di akhirnya mendapat siksa? Nah, para ulama memberikan jawaban yang berbeda-beda dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa mutrafiin ini artinya orang yang memperoleh kenikmatan dan membuat lupa. Karena nikmat itu dia lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada apa? Yaitu lupa kepada hari akhirat. Lupa kepada perhitungan. Mereka lupa ibadah. Mereka lupa bakal kembali. Mereka lupa pada hari perhitungan yang dijanjikan Allah secara pasti. Hal ini sebagaimana juga disinggung dalam surat Muhammad ayat 12 yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka akan seperti makan seperti makannya binatang. Jadi mereka yang tidak ada batasan dalam menikmati meneguk kehidupan dunia ini, kemudian bagi mereka adalah jahanam tempat tinggal mereka. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nanti dalam persidangan akhirat orang yang dimasukkan ke Allah jadi penghuni neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia protes, "Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Bukankah dulu engkau di dunia telah berikan aku kesenangan sebagai tanda kasih sayangmu kepada kami?" Nah, kata Allah, kamu kafir terhadap perintah, terhadap ketentuan-ketentuan kami yang lain. Setelah kami beri nikmat, bukan malah bersyukur, bukan malah memiliki rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan jahanam tempat kembali mereka nanti. Pendapat yang lain mengatakan mutrafiin ini bukanlah ciri dari penduduk neraka yang berdiri sendiri. Artinya mutrafiin ini tidak berkonotasi, berpengertian bahwa penduduk neraka itu karena berdiri sendiri tanpa ada penyebab, tanpa ada efek atau tanpa ada pengaruh dari hal-hal atau dari perbuatan-perbuatan lain. Makanya mutrafiin bukanlah ciri dari penduduk atau penghuni neraka yang berdiri sendiri. Sifat ini dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dalam ayat setelahnya, yaitu merujuk pada orang yang hidup terus-menerus dalam kemusyrikan. Ya, kalau orang sudah merasakan kehidupan dunia, kemudian ia mudah memperoleh kemewahan, kemudian dia berbuat musyrik. Sementara musyrik itu tadi dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya orang-orang Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya. Jadi mereka menutup telinga dengan adanya dakwah. Mereka menutup mata dengan adanya kemunkaran yang nampak di depan mata mereka. Mereka menutup telinga ketika azan dikumandangkan di masjid. Mereka mengira bahwa azan itu bukan seruan dan undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa azan itu adalah penanda waktu saja atau penanda waktu semata. Mereka tahu itu adalah datangnya waktu sholat, tetapi mereka enggan melaksanakan sholat. Padahal sesungguhnya ketika azan itu berkumandang dalam pikiran dan hati orang-orang mukmin, bukan hanya tibanya satu masa dari masa tertentu, misalkan dari lohor, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, bukan itu, tetapi ada jatah waktu yang berkurang dalam umur kita. Kemudian Allah menyeru untuk memanfaatkan umur ini menjadi lahan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terus-menerus menyekutukan Allah. Mereka bahkan memuja dunia. Mereka memuja dunia. Kemusyrikan yang lebih rinci lagi tidak hanya menyembah selain Allah, menyembah berhala misalnya, memuja batu, memuja pohon. Tetapi kemusyrikan ini juga bisa jadi memuja dunia. Ada seseorang yang beranggapan bahwa kalau saya tidak melakukan ini, dari mana saya makan? Padahal apa yang ia lakukan tentu tidak akan mencukupi kebutuhan yang ia perlukan. Dalam setiap profesi apapun, dalam setiap pekerjaan apapun, orang seringkali merasa penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan pasti kebutuhan dan pendapatan akan selalu lebih tinggi kebutuhan dalam hitungan-hitungan manusiawi.
Tetapi sesungguhnya bagi orang-orang yang merasa bahwa ya Allah, sesungguhnya aku lakukan ini hanya sekedarnya saja. Karena sekuat tenaga, sekeras pikiran apapun saya keluarkan untuk mencari rizkimu yang begitu luas, maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Maka la haula wala quwwata illa billah, aku lakukan ini karuniamu ya Allah, dan engkau yang maha mencukupi. Dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia bersyukur. Dia mendapatkan sesuatu dari Allah, kemudian dia bertawakal kepada Allah, mewakilkan, kebutuhan saya ini banyak ya Allah, tetapi tawakul aku kepadamu, bahwa setelah aku berusaha sesuai dengan kemampuan aku yang lemah ini, yang tiada daya dan upaya ini, maka engkaulah yang mewakili, engkaulah yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhanku. Inilah yang kemudian membedakan antara siapa yang akan menjadi calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. Mereka yang diberikan kenikmatan lantas bersyukur, dan mereka yang diberikan kenikmatan lantas kufur. Karena syakaro itu lawannya adalah kafaro. Mereka yang bersyukur kemudian oleh Allah ditambahkan nikmatnya, dan mereka yang kufur dikurangi nikmatnya tentunya. Dan bahkan mereka tidak hanya merasa kurang, karena kebutuhan manusia ini adalah ada kebutuhan finalitas, kebutuhan yang tidak pernah berhenti, kebutuhan yang tidak pernah merasa cukup, dan hanya iman yang akan mengantarkan kita pada kebutuhan yang merasa cukup itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang dikasih mutrafiin ini kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka terus-menerus menyekutukan Allah, sementara mereka diberi kehidupan yang penuh kenikmatan. Kita sebagai kaum muslimin yang tentu beriman, sebetulnya kita harus malu dengan Allah, karena Allah telah berfirman di dalam Quran, misalnya surat Al-Adiyat, wal 'adiyati dobha. Di situ Allah menceritakan bagaimana kuda yang hanya diberikan jukut dan huut, tetapi ketika diperintah oleh majikannya untuk bertempur, dia lari kencang tanpa mempedulikan keselamatannya. Kan digambarkan begitu di dalam surat Al-Adiyat, dalam surat wal 'adiyati dobha itu. Mereka siang malam, kalau majikannya yang memberi dia makan, memerintahkan, sampai dia lari tanpa mempedulikan keselamatannya. Tapi kita manusia yang diberikan nikmat banyak lebih dari kuda yang hanya makan rumput dan huut itu tadi, dipanggil oleh Allah untuk azan, menghentikan sejenak aktivitas, tidak pernah bergeming sedikit pun dari aktivitas kita. Itulah juga yang kemudian membedakan kita atau membedakan siapa yang sebetulnya calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pelajaran yang dapat kita ambil dalam ayat ini, maka innahum kanu qabla zalika mutrafiin. Mereka penghuni neraka itu yang pada kehidupan sebelumnya mereka bersenang-senang, berpoya-poya, poros, ya, mereguk dunia tanpa pernah berhenti, haus kehidupan dunia, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan lupa dia akan dikembalikan pada tempat yang tempat itu ditentukan oleh perbuatan. Kalau dia selama kehidupannya berbuat baik, maka dia akan jadi ashabul yamin, kelompok yang berada di kanan. Dan kalau ia selama kehidupannya ini berbuat buruk, walaupun telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di ashabus simal yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah 41 dan sampai 45. Kita dapat mempelajarinya. Oleh sebab itu, pembacaan Al-Quran atau tausiah pendek, ya, istilah bukan tausiah mengingatkan diri sendiri bagi saya yang pendek dan sederhana ini, kita dapat memantaskan diri. Apakah kita ini akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Itu semua tergantung pada kita, karena Allah Maha Adil dan lurus dalam mengadili. Tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terbeli, tidak akan pernah salah. Allah memberikan balasan kepada kita dengan keyakinan bahwa neraka itu ada, neraka itu panas, neraka itu sebagai tempat pengembalian yang buruk, neraka itu siksa yang teramat pedih. Maka tentu kita harus merasa takut, memiliki ciri-ciri dan kriteria perilaku sebagaimana disebut Allah calon penghuni neraka
yang diantaranya adalah mereka yang selama kehidupan dunia ini lebih mengutamakan kesenangan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena saking senangnya itu melupakan hak-hak dirinya, kewajiban-kewajiban dirinya, hak-hak Allah yang dipenuhi oleh dirinya. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki kriteria itu. Kalaupun kita berlebih, kita tidak mesti berpoya-poya. Kalaupun kita serba ada, kita tidak perlu bersenang-senang sehingga melupakan tempat kembali kita nanti. Bahwa untuk menetralisir kelezatan dunia ini, salah satunya adalah ingat pada masa akan kembalinya kita yang pasti. Semua orang akan menemui kematian, dan kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi justru pintu yang membukakan jalan kita pada keabadian. Kehidupan yang di sana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali yang menolong amal kita selama di dunia. Ini saya pikir nasihat bagi diri saya sendiri, dan kalaupun berkenan bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada, dapat dibaca surat Al-Waqiah ini, kemudian dapat dipelajari dan direnungkan, sehingga kita begitu meyakinkan bahwa Allah tidak akan salah memberikan pahala atau ganjaran pada kita. Allah tidak akan pernah salah mengembalikan kita pada tempat yang mana. Apakah kita akan wujuhu yaumaidin khosya atau wujuhu yaumaidin naimah? Itu semua ada di tangan kita. Marilah kita perbagus amal kita, marilah kita pantaskan diri kita bahwa kita adalah sebagai makhluk yang pantas dikasihani Allah, yang pantas ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu diberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik yang menjamin kehidupan di dunia baik dan kehidupan akhirat yang baik. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian, saran dan koreksi sebagai tausiah tentu sangat saya harapkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita berbuat dari ucapan dan memperbaikinya dengan ilmu pengetahuan yang dihadirkan dalam setiap saat, setiap kajian atau setiap kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ
شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير.